Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan jiwa bangsa, pedoman pembangunan nasional, sumber nilai yang membimbing Indonesia menghadapi dunia yang terus berubah. Pancasila lahir dari kesadaran mendalam para pendiri bangsa bahwa Indonesia yang merdeka harus dibangun di atas fondasi persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan ketuhanan. Para pendiri bangsa memahami satu pelajaran penting dari sejarah. Ketika bangsa Nusantara terpecah dan para pemimpinnya lemah, kekayaan negeri ini menjadi sasaran kekuatan-kekuatan dari luar. Karena itulah Pancasila lahir bukan hanya sebagai dasar negara, tapi sebagai perekat kebangsaan, panduan menjaga kedaulatan Indonesia. Indonesia telah melewati berbagai ujian sejarah, kolonialisme, konflik ideologi, krisis ekonomi, hingga tantangan geopolitik dan perubahan global yang semakin kompleks. Hadirin sekalian, selama ini Indonesia kerap dipahami semata sebagai negara bangsa modern, padahal secara historis, geografis, dan kultural Indonesia melampaui kerangka tersebut. Indonesia bukan hanya nation state, melainkan juga civilizational state, negara peradaban yang berdiri di atas fondasi mega diversity dan jejak sejarah kemanusiaan yang sangat panjang. Bukti arkeologis menunjukkan sejak 1,8 juta tahun lalu, Nusantara telah menjadi salah satu kawasan penting dalam evolusi dan migrasi manusia awal. Temuan fosil dan artefak dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Flores, Sulawesi, Maluku, dan Papua menegaskan Indonesia bukan pinggiran sejarah dunia, melainkan salah satu koridor penting perjalanan peradaban manusia. Bangsa Indonesia juga lahir dari realitas kemajemukan yang luar biasa, mencakup keberagaman etnis, bahasa, budaya, agama, dan pengalaman sejarah. Namun keberagaman itu tak menjadi faktor pemecah, melainkan fondasi persatuan nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa persatuan Indonesia dibangun bukan melalui penyeragaman, melainkan melalui kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam satu komunitas kebangsaan yang inklusif. Dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, ribuan ekspresi budaya, Indonesia memiliki kekayaan mega diversity yang menjadi sumber kekuatan dan ketahanan bangsa. Nilai toleransi, gotong royong, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan yang tumbuh dari kemajemukan inilah yang kemudian menemukan artikulasi dalam Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, sekaligus kontribusi Indonesia bagi peradaban dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan komitmen tetap berada pada jalur non-blok, tidak memihak pada aliansi manapun, tapi aktif membangun kerjasama internasional, menghormati seluruh negara, menjunjung prinsip-prinsip dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap ini mencerminkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia, menjadi sahabat bagi semua, menjaga kepentingan nasional, dan berkontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Di dalam negeri, Indonesia terus memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi menghadapi dinamika global, ketahanan pangan, penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi industri, pembangunan desa,
serta berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat dijalankan sebagai bagian dari langkah besar menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan nasional pada akhirnya ditentukan kualitas manusia. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bangsa melalui pendidikan terbaik yang mampu melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, berkarakter kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan bangsa. Hal ini harus ditopang oleh layanan kesehatan berkualitas, infrastruktur modern, riset, inovasi, teknologi, serta institusi pembiayaan nasional yang kompetitif. Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato mengenai KEM dan PPKF RAPBN 2027, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029. Namun pertumbuhan itu harus tercermin dalam meningkatnya kesejahteraan rakyat, menurunnya kemiskinan dan pengangguran, serta menguatnya keadilan sosial. Dalam konteks itu, ekonomi Pancasila menjadi relevan, ekonomi jalan tengah yang memadukan efisiensi pasar dengan keberpihakan kepada rakyat, melalui semangat gotong royong, koperasi, dan ekonomi kekeluargaan agar kemajuan nasional dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, di tengah berbagai perubahan global, dunia menghadapi situasi semakin kompleks. Tatanan dunia tak lagi sekedar mengalami tekanan, melainkan tengah menghadapi pergeseran dan fragmentasi mendalam. Dunia saat ini menghadapi polikrisis, perubahan iklim yang memporak-porandakan ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi yang semakin subur, disrupsi kecerdasan buatan yang mengguncang pasar kerja, gelombang misinformasi yang menghancurkan kepercayaan publik. Ketika datang bersamaan, semua ini menjadi ujian eksistensial bagi setiap negara. Dalam situasi demikian, bangsa-bangsa membutuhkan fondasi nilai yang kokoh. Indonesia memiliki fondasi itu, Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila justru semakin relevan sebagai pijakan menghadapi masa depan dunia yang penuh ketidakpastian. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari kunci itu ada di tangan kita? Sultan Syahrir mengingatkan, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kepercayaan kepada kekuatan diri adalah inti dari apa yang Pancasila coba bangun, bukan superioritas, tetapi kepercayaan diri yang berakar pada pengetahuan mendalam tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita hendak pergi. Tradisi musyawarah yang mengakar di seluruh Nusantara, pandangan teologis yang menghargai transendensi tanpa menjadikannya alat dominasi, etos gotong royong yang secara organik menolak individualisme ekstrim, dan rasa keadilan yang hidup dalam setiap tradisi hukum adat dari Aceh hingga Papua. Inilah yang membedakan Pancasila dari ideologi-ideologi besar abad 20 yang pada akhirnya runtuh karena ia bukan sistem yang diimpor dan ditempelkan, melainkan sistem yang tumbuh dari bawah, diartikulasikan ke atas hingga memiliki daya tahan luar biasa. Hadirin sekalian, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat konstitusi ini menjadi semakin penting dalam konteks dunia yang kian tanpa batas, di mana arus informasi, teknologi, nilai, dan pengaruh bergerak begitu cepat melampaui ruang dan waktu. Dalam situasi seperti ini, kebudayaan tak lagi dapat dipandang sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai kekuatan strategis bangsa. Kebudayaan menjadi benteng yang meneguhkan jati diri nasional di tengah derasnya arus globalisasi, sekaligus menjadi jembatan yang membuka ruang dialog, kerjasama, dan saling pengertian dengan dunia.
Semua ini menunjukkan satu hal penting, ketahanan nasional tak hanya dibangun melalui kekuatan ekonomi, pertahanan dan teknologi, tapi juga melalui kekuatan budaya. Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang maju secara material, tapi bangsa yang mampu menjaga identitas, nilai, karakter, dan kepercayaan dirinya di tengah perubahan zaman. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila tak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi nasional sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, kehidupan sosial, dan perilaku keseharian kita sebagai warga bangsa. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, agenda pembangunan nasional bernapas dengan ritme yang sama dengan cita-cita para pendiri bangsa, bahwa kemerdekaan baru bermakna ketika rakyat yang paling bawah pun merasakannya, bahwa kekayaan bumi Indonesia adalah hak seluruh rakyat Indonesia, dan bahwa martabat bangsa dibangun bukan dari pinjaman narasi asing, melainkan dari kepercayaan diri atas identitas sendiri. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita hadirkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berkepribadian dalam kebudayaan, serta mampu memberi kontribusi nyata bagi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.